pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Seperti biasa, saya sangat mengapresiasi ya kalau misalnya ada yang bisa on cam ya. Kalau misalnya tidak ada kendala, silakan. Baik, saya akan mulai share screen. Ya, terima kasih yang sudah bisa on cam. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Sekarang tidak terasa sudah pertemuan yang keempat ya, 3 pertemuan lagi menuju UTS. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya lihat coba ya sebentar. Kalian itu ada totalnya 72 mahasiswa ya. Total 72 mahasiswa. Nah, ini kemungkinan akan menjadi kelompok ya. Jadi kalian mulai coba lihat siapa saja yang akan menjadi anggota kelompok kalian ya. Nanti saya akan hitung mungkin kalau 72 ya. Sebenarnya kalau per kelompok itu katakanlah 7 orang gitu itu terlalu banyak ya. Jadi saya masih menghitung sebaiknya kalian bagusnya mungkin 5 orang ya per kelompok ya. Nah, model ujiannya seperti apa? Ujiannya adalah kalian membuat semacam artikel, nanti saya udah mulai kasih kisi-kisinya di minggu depan ya. Nah, seperti apa, terus kalian submit 1 minggu sebelum tes gitu ya. Jadi kalian punya waktu sekitar 2 minggu ya, untuk submit. Jadi kalau misalnya kita bagi ya 5 orang per kelompok, jadi kemungkinan akan ada 14 kelompok. Nanti ada satu kelompok yang lebih dari 5 orang ya. Jadi kalian mulai organisir ya, mulai organisir siapa saja. Nah, nanti materinya saya akan sampaikan di minggu depan ya. Nah, lalu seperti apa selain nanti dinilai dari makalah yang kalian submit ya, makalah yang akan kalian submit juga pada saat UTS-nya kalian akan ditanya random ya, jadi nggak semua gitu tanya random. Nanti saya akan melihat seperti apa, jadi diperlukan kehadirannya pada saat UTS ya, semuanya ya, terutama yang ada yang bolong-bolong gitu ya absennya. Saya juga kurang paham apakah karena kesulitan absen atau bagaimana gitu. Jadi itu mungkin akan menjadi perhatian saya ya, pada saat nanti tanya jawab ya. Pertanyaannya nggak akan banyak-banyak, tapi kira-kira akan kepada materi yang nanti diberikan. Dan ketika kalian nanti mengerjakan makalah itu ya jangan khawatir ya, karena makalah ini saya tidak memerlukan banyak halaman ya. Sebenarnya lebih ke arah infografik. Jadi kalian nanti akan membuat semacam infografik ya. Dan nanti akan saya jelaskan minggu depan. Cuman ini pengantarnya dulu. Kira-kira apa yang kamu bisa sampaikan dari pertemuan selama pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 gitu ya. Nah, nanti ada materinya itu yang akan kamu include ke dalam infografik tersebut, sehingga makalahnya kemungkinan paling banyak cuma 2 halaman ya, cuma 2 halaman, tapi isinya padat ya, padat dan komprehensif gitu ya, karena dari infografik nanti akan terlihat ya. Nah, nanti pada saat UTS-nya, kalau misalnya ada yang submit pas UTS ya mohon maaf ya, karena saya tidak sempat berarti memeriksanya, jadi itu akan saya lewat gitu. Jadi tolong
sebelum UTS itu sudah disubmit ya, sehingga saya bisa baca, saya udah tahu apa yang akan saya tanyakan ya, yang menariknya apa gitu ya, penemuan kalian apa, misalnya terkait dengan materi itu ya. Nah itu yang akan menjadi highlight ya, itu yang akan menjadi pertanyaan saya. Kira-kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan materi UTS ini? Nggak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, saya mohon minggu depan, ya, nanti pada saat saya sampai menyampaikan materi untuk tes ini juga, minggu depan itu kalian sudah bisa menyampaikan daftar kelompok kalian, ya. Daftar kelompok kalian nanti tolong eh, mungkin nanti saya akan bikin semacam wadah ya. Kalian bisa upload ya, upload Word aja gitu ya. Word ya, di situ ada name ya, ada nama ya, ada nama maksimum 5 orang, tapi ada satu kelompok yang lebih dari 5 orang gitu ya. Nah di situ nanti kamu upload ya, nah, tulis name-nya, tulis namanya, nanti saya akan lihat ya, saya akan lihat progresnya mulai dari minggu depan. Kalau bisa sih sudah semua gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak hadir, tolong disampaikan ya, penting sekali ya. Karena saya tidak akan bisa menilai tanpa kontribusi gitu ya. Saya tidak akan bisa menilai tanpa orangnya ada namanya gitu ya. Terus dia kontribusi terhadap materinya. Jelas ya? Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Eh, saya akan kirimkan linknya nanti lewat e-learningnya ITENAS ya. Seperti biasa di situ kan saya bisa kirim message ya buat kalian. Saya akan kirimkan linknya di mana kalian nanti akan upload satu lembar dari Word gitu ya, file Word yang menuliskan nama-nama anggotanya gitu ya. Nah, uh, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan UTS ya. Sekarang kita udah pertemuan keempat, kita punya 3 pertemuan lagi sebelum ke UTS. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai masih terkait dengan sustainable city ya. Tapi di sini ada kebijakan ya, di kebijakan yang terkait dengan kota yang sehat ya, gitu. Nah, ini ada yang menarik nih ya. Nanti kalau kalian sudah download, kalian lihat di beberapa halaman terakhir, di situ ada kebijakan ya. Itu kebijakan itu bisa menjadi semacam ide buat kalian ya. Apabila kalian nanti misalkan ini sudah sedang dalam tahap penulisan tugas akhir atau skripsi ya, zaman dulu namanya. Itu kalian mungkin bisa keidean ya, oh ini kira-kira ini mungkin bisa menjadi topik buat penelitian saya di tugas akhir ya. Baik, ini seperti biasa silabusnya ya. Apa yang akan saya sampaikan ada 3 hal ya. Pertama konsepnya yang terkait dengan kesehatan publik ya di perkotaan. Nanti kita lihat ditinjau dari sustainable city ya, kota yang berkelanjutan ya. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai epidemiologi ya. Apa saja yang terkait dengan transisi epidemiologi, positif negatifnya ya. Lalu konsep kebijakan dari si kesehatan publik tersebut di perkotaan ya. Jadi itu ada 3 hal yang akan kita diskusikan pada perkuliahan pada hari ini. Baik, ini yang pertama di sini ini sudah pasti ya bahwa sustainable development itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa kita compromise kemampuan di generasi masa depan ya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini udah saya jelaskan dari awal-awal perkuliahan ya. Jadi artinya sustainable development ini ya, itu baik itu terkait perkotaan atau apapun ya, yang namanya sustainable itu sudah menjadi sebuah keharusan pada saat ini. Karena kita lihat ya, kalian bahkan merasakan sendiri bahwa impact dari misalkan contoh dari climate change ya, itu sudah terasa oleh kalian bisa merasakan ketika kalian kecil dengan kalian sekarang sudah besar ya,
di daerah yang sama misalnya itu udah terasa perbedaan suhu ya, mungkin polusinya dan seterusnya. Mungkin kalian juga bisa melihatnya di sekeliling kalian, baik itu keluarga ya, rekan ya, atau siapa orang-orang yang kalian kenal, ada yang sakit ya. Sakitnya itu mungkin ada yang kita kemarin saya sudah menjelaskan yang disebut dengan communicable disease dan non communicable-nya ya. Yang non communicable mungkin barangkali ada saudara kalian yang terkena kanker ya, ada saudara kalian atau teman kalian yang kena jantung dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau kita bicara non communicable disease itu kaitannya besar ya, selain lifestyle ya, juga terkait dengan lingkungan gitu. Jadi kompleks sebenarnya apa yang kita diskusikan di dalam perkuliahan ini, eh, besar ya, sangat besar, tapi saya hanya memberikan inti-intinya aja. Karena kalau kita mulai runut satu persatu itu kalian mungkin shocking gitu ya melihat ya, apa yang terjadi dengan dunia ya pada saat ini gitu ya. Jadi ini sudah menjadi perhatian ya, perhatian dan bahkan menjadi kewajiban khususnya buat kalian ya sebagai agen perubahan ya. Terus terang ketika zaman saya dulu seusia kalian gitu ya, ini pemahaman mengenai ini tuh belum ada gitu ya. Atau mungkin sudah ada kerangkanya tapi kita belum mendapatkan dulu ya. Jadi kita sama sekali nggak berpikir tentang masa depan ya, masa depan lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi mengenai penyakit ya, kita hidup semau gue aja gitu ya dan seterusnya. Nah itu sekarang sudah menjadi perhatian ya, dan saya merupakan generasi yang kurang mendapatkan perhatian terkait dengan sustainable development ya. Jadi kalian seharusnya beruntung ya, karena ini sudah menjadi perhatian dunia dan sudah menjadi agenda dari PBB atau United Nations ya. Baik. Oke, selanjutnya, nah ini ada 3 konsep yang terkait dengan sustainability ya. Kalian bisa lihat di sini ya, itu terkait dengan environment ya, terkait dengan ekonomi ya, terkait dengan equity. Nah, kalau kita misalnya kita lihat ya ke depannya seperti apa, bahwa yang disebut dengan pemeliharaan lingkungan itu harus dipertahankan. Itu wajib ya, pemeliharaan lingkungan itu, karena environment itu disitulah kita hidup ya. Lalu di situ dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ya dan pembangunan itu harus dilestarikan. Dan yang terakhir, pemerataan harus diupayakan secara atau dalam pengertian adalah secara nyata ya. Gitu. Jadi itu yang harus menjadi penekanan ya di dalam konsep ketika kita bicara tentang sustainable ya. Tidak mungkin adanya pemeliharaan lingkungan gitu ya tanpa adanya ekonomi, nggak mungkin. Kita semua ini saling terkait ya. Jadi konsep dari sustainability itu ada 3 hal ini, dan ini isinya banyak masing-masing ya. Lingkungan, ekonomi, dan kesetaraan. Kesetaraan ini terkait dengan segala hal, kesetaraan hidup baik dari sisi pendapatan. Maksudnya bukan kesetaraan harus sama semua pendapatan ya, tapi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang baik gitu ya, itu equity itu. Baik dari kesehatannya ya, baik dari pendapatannya dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan supaya kelas kita hidup ya diskusinya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, kita lihat dulu hubungan antara sustainable city ya yang terkait dengan kebijakan dan keluaran dari kesehatan publiknya. Nah, di sini dikatakan ya bahwa urban sustainability itu go beyond effort ya. Jadi kita ketika melihat sustainability dari sebuah urban atau perkotaan itu, kita tidak hanya melihat dari sisi kemakmurannya saja atau keindahan kotanya ya dan seterusnya, tapi kita harus mampu ya improving terhadap biophysical environment ya. Kenapa? Karena tujuan utamanya dari biophysical environment gitu ya, selain tadi yang ekonomi dan equity, adalah untuk meningkatkan kesehatan ya dan kesejahteraan dari sebuah kota yang memiliki populasi yang sedemikian besar ya, untuk mendapatkan apa? Greater equity ya, artinya kesetaraan ya,
Khususnya untuk apa? Karena kita sekarang bicara tentang urban health ya, tentu khususnya adalah terkait dengan kesehatan publik ya. Semua saling berkaitan, kita nggak bisa melepaskan satu konsep dengan konsep yang lain ya. Tadi yang 3 konsep itu, di semua itu terkait. Nah, dari sini kalian mungkin sudah memiliki gambaran, karena salah satu materi yang nanti yang akan diujikan ya, yang kalian nanti akan populate dalam bentuk infographics, itu adalah bagian dari ini. Kalian memiliki konsepnya ya. Cara pandangnya silahkan ya, teman-teman yang dari PWK mungkin sudut pandangnya akan lebih holistik ya, lebih ke arah urban. Terus kalian yang dari jurusan lain, elektro, misalnya dari sipil dan seterusnya, itu semua nanti di agenda yang paling belakang ya, di bagian dari perkuliahan ini, kalian akan bisa melihat. Kalian bisa mendapatkan ide ya, misalnya dari sipil terkait dengan health development ya, yang terkait dengan misalnya kalau kalian merencanakan sesuatu ya, terus kalian akan membangun misalnya terkait dengan kalian membangun highway gitu ya, kalian akan membangun apa namanya perumahan dan seterusnya, kalian udah tahu ya faktor-faktor apa yang misalnya itu akan membuat kesehatan itu menjadi menurun ya, apa dampaknya bagi lingkungan dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa menjadi semacam apa namanya ide ya pada saat nanti kalian membuat si infografik itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya dalam satu kelompok itu ada berbagai macam mahasiswa yang dari berbagai macam bidang studi ya. Jadi memiliki cara pandang dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih bukan baik maksudnya lebih kompleksitinya lebih terlihat. Misalnya teman-teman dari PWK bergabung dengan sipil ya, lalu dalamnya ada elektro atau ada jadi jurusan lain gitu ya. Itu akan sangat bagus sekali karena sifatnya dari mata kuliah ini adalah universal ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak saya lanjut ya. Nah, saya akan bicara epidemiological pada abad ke-21 ini ya. Ini terkait dengan sejarahnya ya. Jadi di sini kita akan bicara tentang khususnya communicable diseases ya. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan apa namanya sesuatu yang non communicable. Jadi itu dalam bentuk virus, bakteri dan seterusnya ya. Nah, saya tidak mundur ke sebelum tahun 1900 ya, karena itu terlalu berat, terlalu kompleks ya. Di sini saya ingin sebenarnya ingin memperlihatkan ya, itu dari apa namanya pencegahan dari kedokteran modern. Di sini akan terlihat ya prosesnya gitu ya. Jadi kalau saya mundur lagi sampai ke Black Death gitu ya, yang masih di tahun abad ke-17 gitu ya, itu terlalu apa ya, terlalu tua untuk dijelaskan. Kenapa? Karena teknologinya pada saat itu juga masih terlalu konvensional, tradisional gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira ini sudah masuk ke dalam apa namanya koridor yang akan kita bahas ya, yang terkait dengan communicable diseases. Coba kalian lihat ya, pada tahun 66 ya, sekarang mungkin smallpox gitu ya, smallpox itu semacam kayak cacar air gitu ya, itu mungkin sudah hal yang biasa gitu ya. Tapi pada tahun itu berbahaya sekali ketika itu ya. Di sini dikatakan bahwa si smallpox ini menjadi outbreak ya, atau semacam endemik ya. Ya. Kalau COVID itu kan sudah masuk pandemik ya, karena dia globally gitu ya. Nah, ketika smallpox ini masih beberapa region tidak sampai menyebar, masuk ke Indonesia juga gitu ya, tapi sedikit sekali ketika itu ya. Nah, ini disebabkan oleh yang namanya variola virus ya, yang ditransmisikan dari batuk ya, dan bersin serta droplet itu semacam kayak cairan yang keluar dari tubuh kamu ya, itu bisa dari bentuk ingus gitu ya, ya seperti itu. Nah, ini ditransmisikan melalui ya tadi ya, ada batuk, ya, ada bersin, ya,
status dari droplet-dropletnya. Itu pada tahun 66. Ya, sekarang sudah ada vaksinnya ya. Pada saat itu mungkin berapa tahun kemudian ada vaksinnya sehingga bisa dicegah. Lalu 10 tahun kemudian ada lagi tuh outbreak ya, outbreak yang sifatnya endemik ya. Ini disebut Legionnaires disease ya. Ini menarik ya. Ini kalau yang ini dihasilkan oleh virus ya, kalau yang ini dihasilkan oleh bakteria gitu ya. Di sini dikatakan ya, Legionnaires disease ini semacam penyakit respiratori ya, respiratori pneumonia ya, yang disebabkan oleh bakteri ya. Ketika kita menghirup si bakteri itu dari air dan tanah. Nah, ini baru ketahuan pada saat itu ketika misalnya satu community itu ada apa namanya terjangkit banyak ya, sehingga menjadi semacam kayak endemik gitu. Korbannya banyak gitu. Kalau mungkin satu dua orang itu mungkin luput ya dari perhatian, tapi begitu banyak itu menjadi menarik perhatian, dilihat nih ada masalahnya di mana. Jadi kalian lihat ya di sini faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri itu bisa membuat sesuatu yang hazardous buat kita ya, sesuatu yang berbahaya. Ya, ini bakterinya dari water and soil. Ada di mana ini? Ya, ketika itu ada di Amerika ya, yang berada di wilayah Long Beach ya. Mungkin kalian sering mendengar Long Beach gitu ya. Nah, di situ. Nah, mereka yang tinggal di daerah itu terkena ini semua ya, kena pneumonia. Oke, itu pada tahun 76. Nah, pada tahun yang sama juga di Afrika, waktu itu di Zaire itu ada virus ini ya. Ini kalian sering mendengar kali ya, Ebola ya. Ebola. Nah, yang sifatnya virus transmittable itu berarti kalau kita apa namanya terminologikan ke dalam bahasa kesehatan itu communicable diseases ya. Transmittable itu berkaitan dengan virus, bakteria dan vektor. Vektor itu kayak yang dibawa oleh sesuatu, oleh nyamuk dan seterusnya gitu ya. Ini transmittable. Jadi kontaknya ini melalui darah ya, atau dari cairan yang keluar dari tubuh seperti muntah. Bayangin, dari muntah aja itu udah langsung bisa menyebar itu. Terus dari diarenya, dari urin, ya, terus dari air susu ibu, gitu ya. Terus bahkan dari keringat, bayangkan oleh kalian, ya, itu bisa menyebar, ya, dari keringat. Berbahaya sekali nih Ebola ini ya. Dan dari semen ya, semen dari pria ya, gitu. Ini berbahaya sekali nih. Ini korbannya banyak gitu ya di Afrika pada tahun 76. Lalu pada tahun 78 ya, di sini ada yang namanya Reye syndrome. Ini menarik sekali ya. Kenapa? Waktu itu ya anak-anak ya, anak-anak khususnya balita ya, yang terkena infeksi viral, viral itu virus ya. Infeksi viral misalkan kayak flu, chickenpox ya gitu yang kayak gitu ya. Yang baru sembuh ya, bukan sembuh ya. Jadi maksudnya mereka yang sudah terkena itu terus mereka dikasih obat ya untuk buat penahan nyerinya. Misalnya yang namanya demam ya, terus nyeri badan ya, bayangin flu kan, flu aja kalian pasti akan merasa sakit badan, betul nggak? Ya kan? Sakit badan yang ada nggak enak lah badan atau apa. Nah, sama dokter ketika itu pada tahun 78 itu diberikan aspirin. Ternyata ya, ternyata untuk anak-anak yang masih kecil ketika itu meskipun dosisnya rendah itu menyebabkan sindrom baru ya, yang memberikan apa ya, membuat si metabolik tubuh si anaknya itu ketika dia terkena viral infection itu makin jadi buruk gitu ya setelah memakan si aspirin itu. Dan ini sifatnya banyak, endemik, banyak ya di mana-mana. Nah, baru ketahuan ternyata pemicunya adalah ketika viral infection ini masuk ya dalam bentuk chickenpox gitu atau dalam bentuk flu, terus diberikan obat penahan nyerinya ini ya, aspirin, itu menyebabkan sesuatu yang apa namanya berbahaya gitu. Nah, jadi
apa yang kita dapatkan dari 1978 ya terkait dengan Reye syndrome ini adalah janganlah mengobati diri kalian sendiri ya. Kalian bukan dokter. Ya, jangan sekali-kali wah saya sakit ini terus beli obat yang menurut kalian adalah tepat. Ya, paling bagus itu adalah berkonsultasi tentunya dengan dokter. Nggak usah harus ke spesialis ya. Dokter umum itu garda terdepan ya, atau di sini sebutnya dengan general practice. Kalian ketemu sama mereka, bilang ini, mereka tahu yang terbaik ya untuk pasiennya. Jadi jangan mengobati, aduh ini saya nggak enak perutnya, misalnya terus minum apa, something, itu banyak sekali ya. Kalau buat saya sebagai health informatician, meskipun saya not practicing apa ya kedokteran gitu ya, tapi karena saya health informatician, saya tahu gitu. Ini apa, ini harus diobatin gimana dan seterusnya. Itu pun saya tetap ke dokter gitu. Jangankan itu, dokter pun di sini ya ini saya bicara dulu ya. Dokter pun di sini itu tidak bisa dia menuliskan resep untuk dirinya sendiri. Karena sistemnya adalah ya resep itu harus dikeluarkan untuk mengobati pasien yang notabene-nya adalah bukan dirinya sendiri. Jadi dokter di sini pun harus datang ke dokter untuk mengobati dirinya apabila dia memerlukan obat-obatan yang harus diresepkan. Kira-kira demikian. Nah, selanjutnya pada tahun 81 ya, kalian sering dengar ini ya tentang HIV ya, AIDS ya. Nah, pada tahun 81 itu HIV itu dilaporkan ketika itu ya. Ternyata ya dulu orang nggak ngerti kenapa ya bisa sampai si sistem imun tubuh manusia ini bisa hancur. Bisa hancur, apa yang menyebabkan? Apakah dulu awalnya disangkanya mungkin pola hidup dan seterusnya. Tapi setelah dicek dan seterusnya ditemukan virus di dalamnya. Virus yang ditransmisikan melalui ya darah-darah yang terinfeksi dari virus itu. Misalnya transfusi ya. Makanya sekarang ketika kita mau melakukan transfusi darah, salah satunya adalah dicek dari HIV-nya gitu ya. Itu ada sistemnya sekarang lebih cepat ya cara ngeceknya gitu ya. Jadi dilihat ya apakah dia terkontaminasi atau tidak. Bayangin aja ya misalnya dia donor darah ya, terus donor darah itu buat orang yang sehat tapi ternyata orang yang sehat lalu tapi dia membawa virus terus dia mentransmisikan pada orang-orang yang sakit yang lagi butuh darah tersebut gitu ya. Nah, ternyata faktor yang paling utamanya itu adalah terkait dengan ya ini hubungan seksual gitu ya. Nah, ya mungkin inilah salah satunya ya kalau misalkan sesuatu itu tidak ditempatkan pada tempatnya gitu ya, tidak ditempatkan pada tempatnya dalam pengertian ya kalau misalnya ada seks bebas dan seterusnya tanpa memiliki pengetahuan yang baik gitu ya, tahu dan seterusnya ya, ini akan menjadi sesuatu yang berakibat fatal ya. Orang yang sudah terkena HIV dia akan sekarang, dulu itu kematian. Sekarang orang yang sudah terkena ini ya, itu harus meminum obat seumur hidup untuk dirinya. Supaya apa? Supaya sistem imun tubuhnya tetap terjaga. Itu ya. Itu pada tahun 81. Nah, tahun 88 itu global polio everywhere di mana-mana. Sebenarnya apa sih Pak polio itu ya? Polio itu adalah virus ya yang ditransmisikan dari ya air yang terkontaminasi atau makanan ya. Nah, terus kontak ya dengan orang yang nanti terkena si virus ini gitu ya. Jadi polio itu virus ya. Ya, kalian pernah mungkin pernah melihat gitu ya, ada mungkin seseorang yang kalian kenal gitu ya terkena polio gitu ya, terus biasanya itu dari kakinya ya, ada kakinya kecil sebelah dan seterusnya gitu ya. Jadi ini virus yang ditransmisikan melalui air yang terkontaminasi maupun dari makanan. Nah, untuk generasi kalian ini kalian sudah mendapatkan vaksin ya,
polio ketika kalian lagi kecil ya, masih bayi, itu kalian sudah dapat vaksin. Jadi kalian punya pertahanan diri ya, terhadap virus-virus ini ya. Gitu. Syukurlah kalian ya. Oke, terus berikutnya tahun 93 itu ada yang namanya E. coli. Mungkin kalian sering mendengar E. coli ya. Sering mendengar E. coli. Nah, E. coli itu virus. E. coli itu bakteria ya. Bakteria infection. Bagaimana cara menularnya? Dengan kita memakan makanan yang terkontaminasi ya. Jadi ada bakteri di dalamnya ya. Nah, apa aja makanan yang mengandung bakteri yang kemungkinan bisa mengandung bakteri si E. coli ini, yaitu misalnya daging ya, daging-daging. Makanya kalau memasak daging, mengolah daging itu harus benar-benar baik ya. Misalnya kalian makan sate, makan steak gitu ya. Tapi bukan dalam arti kalau misalnya kalian makan steak yang katakanlah medium rare gitu ya, kan setahu saya di Indonesia itu senangnya well done ya. Well done itu berarti matang bener nggak ya? Kan kalau kita ngomongin steak itu ada well done, ada medium gitu ya, ada medium rare, ada rare. Kalau medium rare barangkali ketika kita potong si apa namanya si steaknya itu masih ada semacam kayak darah-darah sedikit gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini berasal dari sapi yang sehat gitu ya, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah gitu, tidak mengandung bakteri. Bayangkan kalau misalnya ini ada E. coli-nya gitu, nah, dan kamu tahu dari mana, kamu nggak bisa tes kan gitu, si steak yang kamu mau makan itu ada E. coli atau enggak gitu ya. Nah, oke. Nah, biasanya E. coli itu diobati oleh antibiotik. Nah, ini ada yang lucu sebelum saya lanjut dulu ya. Ada yang lucu. Tahun 2020, pertengahan tahun 2020, saya itu bagian dari task force-nya COVID-19 yang ada di Australia Barat. Ya. Jadi saya timnya ada di situ. Terus saya heran ketika itu ya, karena itu kan simpang siur informasi itu gila-gilaan ya waktu itu ya. Orang mengobati virus itu menggunakan antibiotik. Kalian harus tahu, antibiotik itu untuk bakteri. Kalau virus itu antiviral. Jadi pengetahuan terhadap ini harusnya sudah menjadi pengetahuan yang umum. Ya. Makanya disebut antibiotik ya berarti kaitan dengan bakteri ya, gitu ya. Gitu. Nah itu yang terkait dengan E. coli. Nah E. coli juga ada di susu yang tidak diolah. Ya. Jadi disebutnya unpasteurized milk. Ya. Nah, susu yang tidak diolah ini bisa saja mengandung E. coli ya, kurang baik ya. Jadi hati-hati ya kalau beli susu gitu, apalagi misalnya susu dari wilayah tertentu fresh, oke, fresh gitu ya. Tapi ketika kamu minum kamu diare habis-habisan gitu ya, karena ada bakterinya gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ya, apakah dia diolah atau enggak. Nggak bisa misalnya dari sapi langsung diminum gitu ya, atau apa, karena kita nggak tahu ya apakah itu terkontaminasi oleh patogen-patogen yang ada di sekitar lingkungan itu, bisa aja ya masuk ke susu itu. Tapi bukan dalam arti kamu hidup dalam paranoid ya, segala sesuatunya paranoid, nggak begitu. Tapi kamu sudah aware ya, jadi tahu ya. Ketika memakan, meminum sesuatu kalian harus tahu. Nah, sebagai contoh misalnya adalah ketika saya diundang oleh salah satu kementerian ke Jakarta ya tahun 2019 ya. Saya ke Jakarta sekitar 3 hari, waktu itu saya diundang menjadi pembicara, bla 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 segala macam. Nah, hari kedua itu saya diajak makan oleh teman-teman kementerian itu. Saya orang yang sudah health minded gitu ya, sudah health minded dan seterusnya. Jadi artinya saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya harus aware dengan segala macam dan seterusnya. Nah, ketika itu saya luput ya, kita makan gitu, nggak ada masalah dengan makanannya karena saya secara penglihatan juga oke, nggak ada masalah gitu. Tapi saya minum
es teh, ya, es teh manis. Bukan tehnya, tapi esnya. Dan saya kena diare. Saya kena diare. Tapi karena saya tahu, ya, jadi waktu di hotel itu kebetulan hotelnya itu punya tim dokter ya. Saya bikin appointment, terus saya ketemu sama dokternya, terus saya bilang, dok, saya perlu antibiotik gini 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 gini. Terus dia bilang, dokter pak, gitu kan. Oh bukan, terus saya jelaskan saya gini, gini. Oh dia ngerti, oh iya pak. Terus menurut diagnosa saya begini 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 begini, terus si dokternya setuju, ya, ya saya juga setuju dengan diagnosa bapak. Ya udah saya akan resepkan ini antibiotiknya. Itu saya tanya antibiotiknya apa, karena saya tahu kan ada tipe-tipenya, ada yang buat respiratori, ada yang buat stomach gitu ya, mulut dan seterusnya, perut ya dan seterusnya gitu. Nah itu salah satu contoh. Orang yang paham aja masih bisa luput gitu. Jadi saya sekarang lebih aware ya, karena saya nggak tahu ya apakah itu esnya itu adalah dari air yang dimasak dengan baik, oke, okay? Gitu ya, gitu. Nah itu bisa aja itu ya. Mungkin bukan dari sirupnya atau jusnya yang kamu minum, ya, mungkin dari bukan dari sana, tapi dari esnya. Yang kedua dari sedotan, sedotan. Jadi sebaiknya bawa sedotan sendirilah ya. Sudah kalian beli ya. Bukan apa-apa karena dunia ini makin kompleks ya. Eh, si manusianya, behaviornya kita nggak tahu ya. Terus environmentnya kita nggak tahu gitu ya. Terus ya many things lah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tahun 2001 mungkin kalian pernah mendengar yang disebut dengan anthrax ya. Anthrax ini. Jadi anthrax ini adalah bakteria ya yang uh, jadi dia sifatnya ditransmisikan melalui spora ya, melalui spora. Nah, ini antraks ini bisa diobati ya, bisa diobati. Tapi bahayanya apa? Sebenarnya bukan masalah bisa menyebabkan kematian atau apa ya. Tapi masalahnya lebih ke arah jadi lebih ke arah si spora itu nggak gampang mati. Jadi orang bisa terinfeksi itu ya. Lalu si infeksinya masuk ke dalam tubuh dia, terus dia diobati dengan antibiotik dan seterusnya dia sembuh. Tapi si spora itu tetap ada dan bisa menular ke orang lain lagi. Bayangin, spora ini dia bisa survive ya 2 tahun di dalam air, 2 tahun di dalam air, 10 tahun di susu dan 71 tahun di sutra. Kamu tahu sutra, kain sutra? Ya. Kalau dia nempel di situ, dia bisa survive selama 71 tahun. Luar biasa kan? Nah, bayangin, kalau sebuah populasi disebarkan sporanya ini, antraks, populasi itu akan menderita kurang lebih sekitar 100-200 tahun. Karena ini sembuh, yang satu sakit. Yang satu sembuh, yang lain lagi sakit. Terus aja gitu. Nah, ini menjadi bahaya dan ketika itu di Amerika ini menjadi sebuah alat buat terorisme ya, yang disimpan di dalam surat ya. Jadi orang yang membuka surat itu serbuknya langsung terbang, sporanya ya terbang. Orangnya mungkin sakit. Masalahnya bukan orangnya sakit, tapi si sporanya itu yang jutaan itu, yang begitu dibuka keluar, nempel kemana-mana. Nah, wilayah itu udah terkontaminasi. Gitu. Nah, ini jadi, ya, begitulah ya. Lalu 2003, ini sebenarnya cikal bakal dari COVID nih, SARS ya. Virus ini nih ya. Virus ini ditransmisikan, ya kembali lagi, dia melalui droplet ya. Dan masuk ke udara ketika orang tersebut bersin, batuk gitu ya, terus bahkan berbicara ya, jadi dia airborne ya, airborne, jadi dia terbang kemana-mana ya, nah gitu. Nah ketika itu SARS
sebenarnya si cikal bakalnya si COVID ini masih belum sekuat dan seganas yang 2019 COVID gitu ya. Jadi waktu itu penanganannya masih bisa dilakukan sedini mungkin ya, sedini mungkin. Ketika mulai di Hong Kong, sempat masuk ya ke Indonesia ya, sempat masuk ke Indonesia, bahkan sudah memakan korban di Indonesia gitu ya. Ada ayah dan anaknya yang meninggal karena kena virus ini dan seterusnya. Mereka itu baru pulang dari Singapura gitu ya. Itu ini sempat tapi masih dalam bentuk yang ini. Jadi ini virus yang airborne ya, yang airborne. Jadi transmisi lewat udara. Lalu ada influenza ya. Ini bagian masih dengan SARS juga ya. Setipe tapi beda. Ini dari binatang, waktu itu seringkali disebut dengan swine flu ya, atau flu babi ya. Ini dari Afrika ini ya. Ini ditransmisikan juga melalui droplets ya, seperti batuk dan seterusnya sama tadi ya, atau by touching an object. Jadi ketika kamu ada dropletnya, touching an object ya, terus objek yang baru saja disentuh sama orang itu ya, tersentuh oleh orang lain, dan orang lain itu menyentuh matanya, terus menyentuh mulut, hidung, masuk. Jadi selain dia droplet, dia diem. COVID-19 itu gabungan antara H1N1 dengan SARS. Jadi makin gila gitu ya. Tapi lihat ya, kamu lihat 2003 ke 2009 ke COVID yang 2019 perlu waktu. Nah, di sini kita bicara environment. Perlu waktu ini ya. Kalau kita bisa cut di situ ya, sebenarnya baik sekali ya. Nah, jadi tapi ya manusia kan selalu belajar ya dari pengalaman gitu. Ya, terus sebenarnya selain H1N1 atau kita bicara SARS yang sifatnya semodel dengan flu gitu ya. Kamu tahu nggak bahwa saya sebenarnya udah bicara bahwa influenza sendiri itu ada lebih dari 250 varian ya. Ada lebih dari 250 varian, di mana kalau kamu misalnya datang ke rumah sakit terus kamu minta divaksinasi flu, kan vaksinasi flu itu selalu di-upgrade tiap tahun ya. Bukan dalam arti kamu akan kebal terhadap si 250 varian tersebut. Enggak, ya. Tapi yang divaksinkan ke kamu itu adalah varian yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan kematian gitu. Paling enggak mungkin 2 atau 3 varian. Saya di sini karena saya bekerja di lingkungan rumah sakit, karena saya bekerja di lingkungan medical center, ya medical research gitu, itu wajib untuk mendapatkan flu vaksin setiap tahun, dan itu selalu diupdate ya setiap tahun. Apakah saya kena flu? Kena aja ya. Mungkin dari 250 yang itu ada salah satu yang masuk ke saya gitu, kena aja, tapi bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kamu bicara, ini saya sudah divaksin tapi bohong nih masih kena juga misalnya, itu karena variannya banyak. Yang diberikan ke kamu itu adalah varian yang paling mematikan. Jadi artinya kamu bisa selamat dari situ. Oke. Nah, lalu Ebola datang lagi nih. Nih kan udah ada di sini, datang lagi. Waktu itu di Zaire, terus ada di West Africa. Lihat, tahun 76 ke tahun 2014. Varian yang lain. Masih sama, variannya berbeda. Ya, gitu. Lalu keluar lagi di sini. Di 2018. 4 tahun dari itu. Variannya lain lagi. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita bicara hepatitis. Hepatitis ini jangan dianggap, saya pernah bicara di kuliah yang lalu kalau nggak salah ya, bicara tentang hepatitis. Mungkin orang Indonesia itu sering menyebutnya penyakit kuning gitu ya. Itu dianggap cuman istirahat, nggak boleh capek, terus minum kunyit lah, something like that gitu dan seterusnya. Tapi sebenarnya saya yakin mungkin di generasi kalian itu sudah mendapatkan vaksinnya ya untuk hepatitis ya, untuk hepatitis ya. Tapi yang kalian harus tahu itu
hepatitis itu ada beberapa tipe, A, B, dan C. Ya, A itu tidak akan menyebabkan penyakit kronis. Itu mungkin yang umum ada di Indonesia ya kalau tipe A itu. Nah, kalaupun dia kena, livernya tetap kena. Karena kita bicara hepatitis itu berkaitan dengan liver, ya, berkaitan dengan liver. Nah, yang berbahaya itu B dan C, bahkan itu bisa menyebabkan kanker, ya. Nah, hepatitis ini dibawa oleh virus gitu ya, yang ditransmisikan ya melalui tadi, sama sifatnya dengan HIV atau AIDS, sharing injection atau misalnya lewat transfusi ya gitu, dan dan yang paling mengerikan itu sebenarnya lewat sexuality gitu ya. Nah, kalau udah kena ini B dan C ini, liver kamu itu bisa diamputasi itu sebagian, karena itu sudah nggak mungkin bisa diselamatkan lagi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kalau kamu udah tahu di sini ada apa cara penularannya, ya kamu hindari. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan publik secara luas gitu ya. Di situ ada prosedur ya untuk transfusi darah, terus apalagi yang terkait dengan drug abuse ya, drug abuse itu bisa berbentuk dengan narkotik ya, bisa bentuk dan segala sesuatu yang menggunakan needle ya untuk diinjeksi ke tangan kamu. Bahayanya besar sekali gitu ya, bukan dari apa tapi dari virus yang ada gitu. Oke. Nah, lalu Zika ini sempat menjadi endemik. Nah, ini yang sifatnya vektor, virus yang dibawa oleh vektor ya. Jadi dia transmisinya itu dibawa oleh, mungkin kalian udah sering dengar ya, nyamuk yang namanya Aedes ya, mosquito atau Aedes aegypti ya, kalian mungkin sering mendengar itu ya. Nah, si mosquito ini juga ya adalah pembawa dari chikungunya atau demam kuning ya, bahkan demam berdarah ya. Nah, ini kalau demam berdarah kita sudah ada vaksinnya gitu ya, di dunia ini sudah ada vaksinnya, kamu bisa minta gitu ya vaksinnya ya. Tapi untuk chikungunya ya, untuk yellow fever mungkin belum ya, apalagi Zika ya, si Zika disease ini kita belum ada ya, meskipun setipe dengan demam berdarah ya, dengue, tapi tetap berbeda cara implementasinya gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya di kuliahnya sudah berikan kisi-kisinya ya, kayak gimana ya, udah kita diskusikan ya. Itu terkait dengan environment ya. Kalau ada sampah kayak misalnya kaleng bekas itu masuk air ya di situ, terus airnya menggenang di situ dan seterusnya, itu akan membuat si jentik-jentik nyamuk itu tumbuh subur di situ dan seterusnya ya. Nah, coronavirus, saya ini akan bahas ini nanti sebentar. Ini dulu. Nah, ini yang seperti saya tadi bilang, yaitu gabungan dari beberapa virus gitu ya, SARS dan influenza. Tapi jangan kita berpikir lebih jauh terkait dengan COVID-19, sebabnya dan seterusnya, karena itu masih dalam penelitian ya. Saintis aja itu belum bisa memastikan ini sebenarnya transmisi dari binatang ke manusia atau bagaimana, itu masih baru dugaan dan belum approval gitu ya, belum approval. Jadi ini masih dilakukan investigasinya baik oleh United Nations ya, WHO gitu, maupun oleh oleh institut-institut untuk medical research, termasuk tempat kerja saya. Ini sekarang kita masih melakukan ini ya. Cuman kita lihat bahwa ini sebenarnya kalau merupakan kayak gabungan H1N1 tadi dengan si SARS gitu ya. Tapi itu bagaimana ini sampai terpicu gitu ya. Apakah dari binatang ke manusia atau bagaimana, kita masih menemukan bukti-bukti lain yang kontradiktif. Contoh, ini dikatakan ini adalah dari Wuhan, ya, dari Wuhan, dari pasar binatang itu
disebut sebagai ground zero-nya ya, pasien nolnya ada di sana. Tapi ternyata ya, investigasi yang lebih lanjut di Italia 3 bulan sebelumnya ya, fragmen dari COVID-19 itu sudah ditemukan. Jadi kalau misalnya kita bilang Wuhan dari transmisi di pasar binatang ya bla 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 segala macam, terus apa yang sebenarnya yang kita temukan fragmennya ya 3 bulan sebelumnya, sebelum ground zero di Wuhan itu ada di Italia. Jadi jangan dulu berteori konspiratif gitu ya, karena ini saintis saja masih melakukan penelitian. Nah, ketika kita bicara tentang, saya akan lebih dalam bicara coronavirus di slide berikutnya, tapi saya akan bicara tentang yang disebut dengan EVALI outbreak. Ini satu-satunya dari historis ini yang bukan communicable diseases. Dia masuknya ke non-communicable diseases sebenarnya yang ini ya. Cuman sengaja saya masukkan ke sini karena time frame-nya ya. Dia non-communicable. Dia ada dari vape, jadi dari e-cigarettes, dari vaping. Nah, saya akan cerita gini dulu. Kalau seseorang merokok tembakau tradisional, dia akan perlu waktu 20 sampai mungkin lebih dari 20, bahkan lebih dari 30 tahun kemudian untuk merasakan dampaknya. Ya, 20 sampai 30 tahun, mungkin sampai mungkin ada orang yang baru 40 tahun setelah merokok dia harus merasakan dampaknya, dalam tanda kutip traditional tobacco ya. Nah, vaping itu completely chemicals ya. Jadi ketika kita bicara EVALI outbreak itu sebenarnya dari e-cigarettes atau dari vaping ya, yang melukai paru-paru kamu. Paru-paru kamu luka dan dia menjadi outbreak. Kenapa jadi outbreak? Ini tahun 2019 ini outbreak ini. Everywhere ini, di Eropa, di Australia ya, saya belum mendengar yang di Indonesia ya. Cuman ya, ini meningkat terus, makin meningkat ya, di mana seseorang itu paru-parunya rusak ya, hanya dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu substance yang ada di dalam chemical yang menjadi asap itu diproduksi dari apa ingredientsnya. Ternyata ya ini sudah jelas, dan tempatnya institut tempat saya bekerja itu juga sudah menemukan bahwa salah satu substance-nya yang sangat berbahaya itu adalah vitamin E yang disimpan di dalam si chemical vaping itu ya. Kalau vitamin E kita minum ya, terus ini segala macam ya, itu bagus ya, tentu dengan takaran yang tepat gitu ya, dan dari buah-buahan juga ada gitu ya. Tapi kalau dia diekstrak ya, terus kita nggak tahu kan siapa produsen ini nih, si vaping ini kan mungkin datang dari China ya, mau dari Amerika sekalipun juga ya. Kita nggak tahu ukuran pas, karena ada ukuran yang bisa boleh gitu kita isap gitu, ada yang tidak boleh gitu. Nah ternyata ya, kenapa disimpan vitamin E ini? Karena terkait dengan taste. Dia bisa berasa anggur, dia bisa berasa strawberry ya, dia bisa berasa yang lain-lain, harus ada itunya. So bagi kalian yang vaping gitu ya, saya sih mengencourage kalian untuk menghentikannya, bukan karena apa-apa ya. Ini lebih berbahaya daripada tradisional tobacco. Ya. Tradisional tobacco itu orang masih bisa sampai umur 80 tahun, 90 tahun dan seterusnya. Ya. Dalam pengertian begini, sebenarnya kalau sesuatunya balance, kalau kita bicara merokok, saya tidak mengencourage apa-apa ya. Kita bicara merokok dan semualah makanan, gula, garam ya. Kalau semuanya balance itu artinya sesuai dengan takaran yang masuk ke dalam tubuh
dan dibakarnya juga sesuai, artinya kalau kalian exercise, berolahraga dan seterusnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berpenyakit ya. Karena penelitian terakhir dari Tobacco itu ada dua tipe manusia. Yang pertama, ini belum dirilis ya di mana-mana ya, belum dirilis, artinya mungkin terkait politik, ya. Tapi saya wajib menyampaikan karena saya punya knowledge-nya, ya, bahwa ada satu orang yang secara DNA begitu dia terkena nikotin, ya DNA-nya ini bersifat jadi negatif yang mempengaruhi terhadap kerusakan paru-parunya. Tapi ada lagi yang satu tipe lagi yang DNA-nya begitu dia di-trigger oleh nikotin, dia memperbaiki sel parunya. Itu sesuatu yang dan kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu apakah DNA kita adalah DNA yang bisa meregeneratif si lungs-nya kita atau enggak ya gitu. Nah, sehingga abu-abu gitu ya, bisa dipahami ya gitu ya. Jadi saya ingin menekankan something yang chemically ya, terus menjadi lifestyle itu tidak ada yang baik ya, tidak ada yang baik karena wah banyaklah kerugiannya ya. Kalau sekalinya kita udah cacat itu ya, paru-parunya itu sulit untuk diperbaiki dan itu kamu akan handicap ya seumur hidup kamu ya. Misalnya eh, orang lain bisa berjalan 10 kilometer dengan oke gitu, kamu baru 1 kilo udah napasnya ngap-ngapan gitu ya. Jadi daripada kita mengobati lebih baik kita mencegah ya. Ada pertanyaan dulu dari sini, dari epidemiological, silakan Pak Fik. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak terkait teknologi ini kan semakin lama semakin berkembang ya Pak. Teknologi pun berkembang, terutama teknologi pangan gitu. Misal kalau sekarang yang baru itu kayak bikin teh kombucha ya Pak, yang dari mikroba itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, teknologi yang berkembang itu kan, apalagi di bagian pangan, tentu ada resikonya gitu Pak. Misal katakanlah si kombucha ini punya efek samping tapi kita tidak tahu gitu Pak. Nah, menurut Bapak cara mencegah untuk menimbulkan virus atau bakteri baru dari teknologi pangan yang berkembang itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat baik ya. Sebenarnya badan pemerintah sendiri itu mempunyai aturan ya. Jadi sesuatu yang misalnya sebelum dirilis dan menjadi konsumsi masyarakat luas, dia harus dilakukan uji coba ya. Trial harus diujikan. Mungkin di Indonesia itu BPOM ya untuk pangan dan obat-obatan. Nah, itu diuji cobakan dulu melalui beberapa tahap yang sudah ada sistem proseduralnya ya. Kalau ini diikuti dengan baik, sistemnya A sampai Z, itu insya Allah akan terhindar lah gitu ya, Pak ya, akan terhindar ya. Namun kalau misalnya itu ada intervensi baik dari sisi macam-macam ya, banyak sekali intervensi itu, mau politis, mau sifatnya ekonomi, mau sifatnya apa ya dan segala macam, itu yang harus kita waspadai gitu ya. Bagaimana kita bisa tahunya itu kalau misalkan kita sudah mulai mendengar berita orang terkeracunan produk X atau produk B, produk dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat dulu juga sejarahnya. Ini kan kita di sini tuh untuk berpikir ya, untuk berdiskusi ya. Kita harus lihat dulu. Kalau dalam sejarah panjang ternyata tidak ada permasalahan, barangkali ada kesalahan produksi di produksi batch yang sekarang yang menyebabkan keracunan. Tapi kalau misalnya dia baru ya, terus misalnya dalam waktu 1 tahun tapi impact-nya udah mulai negatifnya banyak, nah berarti ada barangkali kecacatan dalam prosedur ketika dia dites sebelum dirilis untuk masyarakat. Kira-kira demikian. Dan
Di Australia pun juga memiliki BPOM gitu ya, yang sama ya. Jadi dia sangat apa namanya, sangat prosedural sekali ya, karena sesuatu yang sifatnya dikonsumsi oleh masyarakat banyak itu berbahaya. Bayangkan satu produk bisa transmit something bakteria yang berbahaya. Nah, kira-kira demikian ya. Mungkin saya menjawabnya dalam bentuk umum ya, Fakri, karena itu sudah ada ketentuannya, sudah ada proseduralnya gitu ya. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Kebayang nggak maksud saya? Iya Pak, kebayang Pak. Oke. Nah, kira-kira demikian lah ya. Jadi something yang kalau misalnya kita sudah lihat bahwa dia memiliki izin edar, izin konsumsi, seharusnya, ini seharusnya loh ya, seharusnya kalian aman ya untuk mengkonsumsinya. Tapi kembali lagi ya, too much sugar gitu ya, too much salt gitu ya, sodium gitu ya, dan semua yang too much itu akan memberikan efek bukan sekarang, tunggu 10-20 tahun lagi gitu. Nah, kita kan nggak mau ya 20 tahun lagi menderita hanya gara-gara hidup kita yang berantakan misalnya sekarang gitu ya. Semua disikat gitu ya tanpa batas. Oke. Baiklah, saya akan lanjut ke sini. Ini masih di communicable disease, saya sengaja mengambil COVID ya. Kenapa? Karena ini yang sekarang masih in ya saat ini. Nah, per tanggal 3 Oktober ya, berarti mungkin minggu yang lalu, saya lihat di statistiknya itu sudah 6,55 juta orang yang meninggal akibat si penyakit virus ini, akibat virus ini ya. Kalau kamu lihat time frame-nya gitu ya, itu di sini kan, ini kan ground zero-nya di Cina nih ya, ground zero. Oops. Kayaknya saya harus close dulu deh. Terlalu berat kayaknya gambarnya, jadi ini saya harus close. Sebentar ya, gangguan. Ini mohon sabar. Oke. Ini salah satu kelemahan dari apa online ya. Oke, udah terlihat. Udah. Sorry ya, itu gangguannya. Jadi per 3 Oktober itu total kematian sudah 6,5 juta ya orang ya, yang ada di dunia. Kamu tahu nggak, flu sendiri itu total kematiannya adalah lebih dari 50 juta orang di dunia ini. Jadi kalau kita compare, bukan saya menyederhanakan kematian ya, tapi ini ada ceritanya nih. Kalau kita compare dengan kematian COVID ya, sebenarnya COVID itu kalau kita lihat di sini kan cuma berapa persen ya dari total kematian flu ya, dari sejarah kematian flu yang ada di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena vaksin. Gitu. Nah, flu sendiri itu ada varian-variannya kan, tadi saya bilang kan, ada varian-variannya dan tidak semua orang divaksin flu. Betul nggak? Kamu di sini yang ada di sini semua ada yang sudah yearly vaccinated by flu? Enggak kan? Enggak kan? Nah, gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau di sini saya barangkali percaya bahwa kalian minimal sudah dosis kedua, betul nggak? Ya kan? COVID-19. Saya sendiri sudah booster kedua, jadi sudah dosis keempat kalau saya di sini. Ya. Di sini dosis keempat karena di Australia itu kita
bukan hanya tenaga kesehatan, saya masih di-consider sebagai tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat biasa itu wajibnya 3, tapi di-encourage untuk mendapatkan vaksin ke dosis kedua atau booster kedua atau vaksin keempat, istilahnya begitu. Jadi itu apa namanya, kenapa tingkat kematiannya lebih rendah daripada total dead population terkait dengan flu, kira-kira demikian. Nah, kalau kamu lihat ya, itu mulai dari Desember 2019 itu ya sampai dengan itu cepat sekali nih lihat nih, frame ini cepat sekali nih penyebarannya. Kenapa? Karena sifatnya air transmission, ya, apa namanya, airborne, bukan air transmission. Karena transmissionnya ya tadi, orang, jangankan itu, orang nyanyi aja ya itu bisa nyebarin COVID. Gitu ya, dengan dia bernyanyi, oh seru gitu ya, itu COVID-nya kemana-mana itu ya, gitu ya. Sedangkan sifat manusia itu kan sebenarnya sociable ya, jadi artinya kamu nggak tahan kan kalau kamu misalnya terpisah gitu ya, sendirian terkurung gitu ya kan, nggak ini hidupnya kayaknya nggak berwarna gitu ya. Jadi kamu tetap bersosialisasi sama temen dan seterusnya dan seterusnya. Unfortunately, si COVID-19 ini karena dia sifatnya airborne ya, terus ya mungkin dari apa namanya, dari bersin kita, dari droplet dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kamu tahu nggak, sudah tahu belum sebenarnya penularannya itu dari mana? Ya, kalau dia itu contoh aja, misalnya dia tertransmisi lewat airborne ya, makanya ada batas jarak kalau untuk COVID itu kalau di sini itu 1 meter ya, 1 meter ya, mungkin di Indonesia sekitar 2 meter ya, itu tergantung populasinya ya. Tapi kalau kurang dari 1 meter itu tertransmisi itu ya, masuk ketangkep lewat hidung kamu. Di belakang hidung kamu itu ada regulator di sini, sama kayak motor dan mobil ya. Di hidung kamu ini ada regulator yang mengatur tensi ya, tensi blood pressure kamu segala macam itu ada di sini ya. Di sini masuk ke dalam sini ya, terus dia turun apa namanya, menunggangi sel-sel yang sehat, terus masuk ke dalam sini, dan begitu dia sudah ada di dalam paru-paru bawah kamu ya, dia membuka kanal ini saya mau bicara secara layperson ya, artinya saya berbicara bukan pakai bahasa medis tapi supaya kalian paham gitu ya. Itu membuka kanal-kanal banjir. Jadi paru-paru kamu itu digenangi oleh air. Ya, digenangi oleh air sehingga kamu nggak bisa bernafas, gitu. Ya. Nah, terus Pak, gimana kalau misalnya yang lewat mata? Iya itu, kayak misalnya COVID itu udah diteliti ya. Kalau di kayu dia akan berapa lama ya bisa hidup ya. Kalau di tembok tembok itu berarti dicat ya, berapa lama dia bisa hidup dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga di besi stainless berapa lama gitu. Jadi kalau orang yang bersin, terus bersinnya kena ke tangannya pegang gagang pintu, terus nggak sengaja digagang itu, dia bertahan sekitar 72 jam itu di gagang pintu tuh ya. Terus habis itu kamu buka ya pintu itu, gagangnya kamu buka, kamu gosok-gosok mata, masuk itu. Atau kamu pegang hidung gitu. Nah, oleh karena itu masker ya itu penting ya. Sebenarnya salah satunya adalah untuk mencegah kamu, selain airborne, mencegah kamu juga menyentuh muka kamu. Coba ya kamu sadari ya, dalam kamu kondisi diam aja, coba kamu hitung berapa kali kamu menyentuh muka kamu. Nggak sadar pasti ada itu, mau pegang hidung kayak, mau pegang pipi kayak, dan seterusnya. Itu udah bagian dari manusia ya, seperti itu ya. Oke. Jadi kenapa bisa tertekan ya? Ya pertama, pemerintah seluruh negara gitu, sudah tahu ini model transmisinya seperti apa ya. SOP-nya sudah tahu, ya seperti tadi jarak, ada jaga jarak gitu ya, menggunakan masker dan seterusnya, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dan seterusnya. Mereka udah tahu bahwa itu yang harus dilakukan ya untuk dininya.
sedini mungkin untuk mencegah. Selain itu juga membatasi kerumunan, gitu ya. Mereka udah tahu karena sifatnya airborne, membatasi kerumunan. Dan yang paling terakhir adalah vaksinasi, gitu. Sehingga jumlah kematian masih bisa ditekan. Kira-kira seperti itu. Jadi policy, kebijakan apapun setiap negara itu belum tentu sama. Jangan bilang di negara ini lebih enak ya, atau ini lebih keren ya kebijakannya, tidak membuat bla bla bla, belum tentu. Jangan melihat apple to apple. Kenapa? Populasi di Indonesia itu 270 juta. Ya. Jangan dibandingin dengan populasi di Australia yang cuma 25 juta dengan negara sebesar benua. Kalau kita bandingkan seperti itu nggak fair. Ya, gitu. Australia mungkin salah satu kota bisa mudah lockdown. Indonesia bikin lockdown, hancur ekonominya. Kan seperti yang tadi saya bilang, sustainable development ya untuk kesehatan itu ada apa aja tadi? Environment, ekonomi, dan equity. Jadi nggak bisa salah satu kita kesampingkan, nggak mungkin. Gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai seseorang yang berpikir, ketika kita melakukan komparasi, kalian harus melihat dulu komparasinya itu fairness atau enggak. Kalau ada orang bilang ini begini, itu begini atau begini, harus kita, makanya sampai WHO itu menyebut sebagai apa ya? Saya lupa ya. Pandemik ini selain menyasar dari sisi kesehatan secara nyata gitu ya, tapi juga hoax itu makin besar gitu ya. Orang punya pendapat sendiri, bahkan orang yang tidak mempunyai kemampuan secara medical ya, medical science itu bisa ngomong tentang COVID dan diundang ke TV gitu. Ya, ini sebenarnya berbahaya. WHO itu melihat itu sebagai berbahaya. Kenapa itu? Karena itu menggeserkan perspektif ke arah yang salah gitu. Jadi artinya di sini pun untuk menjadi seorang yang capable untuk diundang untuk berbicara itu harus di-approve dulu ya. Di sini tuh namanya Australian semacam kayak LIPI lah ya, ada badan kayak LIPI-nya. Kamu tahu LIPI kan ya, lembaga ilmu. Nggak, mungkin sekarang udah berbeda namanya apa, BRIN ya kalau nggak salah ya sekarang ya. Ada semacam kayak BRIN-nya gitu. Itu didata orang-orang yang mempunyai kapabilitas untuk bicara tentang COVID ini. Dan kebetulan saya salah satunya. Kalau kalian Google nama saya, di situ ada tertulis bahwa saya ini salah satu dari COVID-19 expert. Artinya capable untuk bicara tentang ini kalau diundang oleh media. Gitu. Nah, harus kita lihat dulu. Nah, mungkin hal itu yang sebenarnya harus sudah dilakukan juga ya nanti dimanapun gitu ya, bahwa seseorang yang mempunyai capable baru dia boleh bisa bicara. Kalau enggak itu menyesatkan ya, membanding-bandingkan dengan negara lain gitu ya, dengan hanya dari sisi perspektif ekonomi aja. Padahal kalau kita lihat sustainable ya berkaitan dengan public health, nggak boleh sepotong-sepotong gitu. Harus satu kesatuan. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang non-communicable disease ya. Fakta yang tadi communicable, yang sekarang non-communicable. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa non-communicable disease ini telah membunuh 4,1 juta ya orang per tahun ya. Ekivalen 74% dari total kematian secara global. Nah, sebenarnya non-communicable disease ini apa sih? Nih, pertama itu penyakit jantung, cardiovascular disease ya. Ya, itu lebih ke 17,9 juta manusia. Lalu berikutnya lagi cancer 9,3 ya. Habis itu penyakit respiratori ya. Respiratori ini bukan hanya karena virus tapi juga karena lifestyle ya. Itu 4,1 juta. Dan lalu ya berikutnya adalah penyakit ginjal ya. Penyakit ginjal ini berhubungan biasanya dengan diabetes gitu ya. Jadi
keempat grup ini itu sebenarnya mengambil alih 80% dari kematian dini, ya, kematian dini secara global terhadap 4,41 million people yang ada di dunia ini. Nah, kok bisa begini ya? Itu sebenarnya ada dua hal ya harus kita lihat. Pertama adalah perilaku manusianya. Yang kedua, metabolic faktor. Ya. Setiap orang itu berbeda-beda daya tahan tubuhnya. Jadi jangan menganggap, wah dia oke, dia selalu minum alkohol tapi nggak apa-apa, misalnya gitu. Jangan anggap diri kamu juga sama dengan dia, karena tiap orang itu mempunyai sistem kekebalan, pertahanan tubuh, ya, itu berbeda-beda. Ya. Contoh seperti tadi yang saya bicara tentang tobacco, ya, tentang tembakau, ya. Terus tentang ini excess salt and sodium intake, ya, gitu. Ini garam yang banyak, mungkin sugar, gitu ya, gula-gulaan segala macam. Hati-hati kalau kalian terlalu banyak minum manis-manis, bukan nggak boleh, boleh gitu. Cuman semua ada kesinambungannya. Ya. Jadi harus balance semuanya. Gitu. Itu jadi terkait dengan behavior. Jadi orang misalnya behaviornya karena dia suka minum. Kalau di negara-negara Eropa, negara-negara Barat gitu ya, ini tingkat kematian karena alkohol itu tinggi sekali. Abusingnya terhadap alkohol itu tinggi sekali gitu ya. Mungkin lain dengan di Indonesia gitu. Nah, sebagai contoh ya, penyakit kanker itu sebenarnya masih penyakit yang misteri ya. Misteri itu kita tidak pernah tahu penyebab pastinya gitu ya, yang menyebabkan dia seseorang itu terkena kanker. Bisa karena awalnya virus juga bisa loh, virus juga bisa gitu ya. Atau pola hidup misalnya, ya, pola hidup dan seterusnya itu banyak sekali gitu. Jadi kalau kita kupas satu persatu itu panjang sekali itu ceritanya ya. Itu yang terkait dengan behavior risk factor. Terus ada yang metabolik. Metabolik ini terkait dengan meningkatnya tekanan tensi darah. Ya. Terus kegemukan, overweight ya, mungkin di Indonesia nggak terlalu bukan jadi masalah ya, tapi di negara barat itu overweight itu sudah menjadi outbreak gitu ya. Kenapa? Karena orang ya gitulah pola makannya terlalu berlebihan gitu ya, jadi banyak gitu ya. Terus ada hyperglycemia, itu high blood glucose level ya. Ini yang nanti ini dua ini sebenarnya larinya ke diabetik ya. Terus ada yang hyperlipidemia, ini high level on fat in the blood gitu ya. Itu bisa nanti ke stroke ya, terus bisa menjadi penyakit ginjal karena ya karena diawali dari diabetes. Diabetes itu pasti larinya ujungnya ke ginjal nanti. Gitu. Ya. Terus kayak tekanan tadi saya bicara tentang regulator yang di belakang hidung kamu ya. Kalau orang yang sudah mempunyai bermasalah terhadap hipertensi, berarti regulatornya rusak di sini. Dan itu nggak bisa diperbaiki, ya. Tapi bisa dikelola atau di manage. Dikelolanya dengan minum obat hipertensi. Ya. Nah, kebanyakan kita masih berpikir antara chemical, ini bukan chemical yang negatif yang tadi saya berikan contoh ya, chemical, pengobatan chemical dengan pengobatan herbal. Ya. Ketika kita ada yang bilang, oh udahlah minum jus ini aja gitu ya buat menurunkan tensi misalnya, atau apa segala macam gitu ya, atau bla 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 yang lain gitu. Herbal itu bagus buat pencegahan, ya. Tapi kalau buat pengobatan dia perlu waktu yang lebih panjang daripada chemical. Sedangkan ini perlu di-maintain daily karena regulatornya rusak. Bayangkan kalau itu pakai herbal nggak akan dapat. Sehingga dia harus minum pil hipertensi tiap hari di pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena dia mulai beraktivitas gitu. Kira-kira gitu.
untuk membantu si regulator. Nah, itu banyak yang sebenarnya kalau menurut dari sisi pengetahuan umum kesehatan itu sudah menjadi pengetahuan standar ya. Nah, mungkin dengan adanya perkuliahan ini kalian bisa mulai memberikan pengertian buat orang-orang gitu ya, supaya tidak salah nanti ke depannya. Nah, ketika kita bicara hal-hal yang tadi, itu disebut dengan transisi epidemiological ya, yaitu teori yang menjelaskan mengenai perubahan pola populasi. Pola populasi bisa menjadi positif atau bisa menjadi negatif. Misalnya positif ya dalam bentuk fertility ya, kesempatan hidup ya, kematian dan segala macam itu mungkin fertility-nya menjadi makin baik, kesempatan hidupnya menjadi tinggi, kematian turun gitu ya, dan seterusnya itu menjadi bagus. Salah satu contoh epidemiological transition itu adalah dengan penggunaan vaksin COVID-19 yang tadi saya sebutkan. Ya. Vaksin itu mencegah kematian berjuta-juta orang, bahkan berpuluh-puluh juta orang sedunia globally. 6,5 juta itu comparable dengan apa namanya?